Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat berbahagia kalau kita bisa bersama-sama kembali meskipun secara tidak langsung, tapi pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama masuk di dalam ibadah. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua, untuk memberikan suatu kemenangan dalam hidup kita, untuk memberikan kelepasan dalam hidup kita. Mari kita pergunakan kesempatan yang baik di hari ini untuk kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, Engkau memberikan kemenangan untuk hidup kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati hidup kami di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah kali ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memimpin semuanya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru, Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji nama Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, oleh pengorbanannya di kayu salib, kita mendapatkan kemenangan. Amin. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merasakan kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama akan muliakan Dia. Dia yang sudah mati untuk kita semua. Ucapan syukur tidak cukup, tetapi mari bersama-sama kita muliakan Dia dengan pujian. Kuasa-Mu yang terlebih besar, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang menolong hidupku. Kau yang selalu bersama dengan setia-Mu, Tuhan. Kasih-Mu sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup memberikan, mengubahkan hidupku, Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh, haleluya. Mari bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia dalam hidupku. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, Tuhan. Sungguh ku Haleluya. berserah. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolong. Amin. Haleluya. Dia yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Tuhan, Kau bekerja dalam hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, nyatakan, ku percaya Tuhan, Percaya Engkau bekerja. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan untuk hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Janji Tuhan begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita yang percaya kepada Dia. Meskipun keadaan dunia sekarang ini dihebohkan oleh penyakit, tetapi kita tidak pernah terlambat dari pertolongan Tuhan. Kita percaya kuasanya untuk hidup kita. Mari, Dia yang memberikan semuanya ini. Dia sanggup memberikan pertolongan buat kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup,
hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Apapun keberadaan kami hanya tanah lihat Tuhan, kehidupan yang penuh dengan dosa. Namun lewat kematian di atas kayu salib, Engkau mampu membawa kami di dalam kemuliaan bersama Engkau saatnya nanti Tuhan. Untuk itu pada kesempatan sore malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Namun bukan sekedar memperingati, tapi kami merindukan Bapa di dalam surga untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, makna dari kematian-Mu Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi apapun yang sedang terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau akan terus membawa kehidupan kami semakin nyata di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga saatnya nanti Bapa di dalam surga, kemuliaan akan ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada saat sore malam hari ini, Engkau juga berhadir di antara mereka Tuhan. Supaya mereka boleh mampu Tuhan dengan kuasa urapan Roh-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan benar Tuhan. Urapan-Mu kami butuhkan termasuk hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, Engkau akan tolong kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali mengundang kuasa Namu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar saat sore malam hari ini kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan sore malam hari ini di tengah-tengah kita memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib, dan biarlah ini akan menjadikan satu hal yang mendorong kita di hari-hari ini untuk kita lebih sungguh-sungguh di dalam pengikutan atau pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk firman Tuhan, sidang jemaat yang sudah menerima roti dan anggur untuk perjamuan nanti, tolong siapkan ya, di sekeliling saudara atau disiapkan di tempat saudara masing-masing. Sehingga saat nanti kita masuk dalam perjamuan, saudara tidak cari-cari lagi, tapi siap untuk menerima perjamuan ya, seperti di gereja. Ikuti semua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat akhir ini kita semua tahu dalam menghadapi keadaan atau dikatakan ya malapetaka. Tetapi kita harus membedakan apakah itu malapetaka yang ada itu datang sebagai ujian. Misalnya Ayub ya, atau hajaran atau hukuman. Kalau buat istrinya ya, Ayub itu merupakan hukuman. Meskipun satu keluarga akibatnya itu bisa berbeda-beda tergantung pada perbuatan masing-masing. Kalau kita melihat anak-anak Ayub dihukum sebab dosanya
kelewat batas, melewati batas. Nanti saudara membaca dalam kitab Ayub ya. Sedang istri Ayub berani menghujat Tuhan. Ngapain Ayub kamu ya, sampai menghujat Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu kita saat ini harus mengerti. Ya. Kalau istri Ayub tadi berani menghujat Tuhan, ya, tapi belum melebihi batas. Atau Tuhan tahu, Ayub, istri Ayub ini ntar ya, bakalan mau bertobat. Ya. Sekalipun dihajar keras. Sedang Ayub tidak berdosa. Dan dia menghadapi malapetaka itu sebagai ujian bagi dia. Dan ternyata dia lulus. Contoh yang lain. Ya, juga Daud, Raja Daud banyak mengalami ujian. Waktu mau dibunuh Saul. Menghadapi malapetaka Siklak dan lain-lain. Tetapi waktu ia berdosa, hajaran datang baginya. Ini terjadi waktu Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi pencobaan atau malapetaka yang datang itu bisa menjadi ujian atau hajaran, atau hukuman. Tergantung dari perbuatan kita. Dan perhatikan, Allah tidak pernah salah. Di samping dia murah hati, tetapi dia juga tetap adil. Sebab di dalam menghadapi malapetaka, apalagi yang dahsyat, kita harus bisa mengerti dan membedakan dan memeriksa diri kita. Apakah malapetaka itu datang sebagai ujian, sebagai ajaran, atau sebagai hukuman? Itu tergantung sepenuhnya dari kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dosa, kalau masih diberi kesempatan atau ada waktu, segeralah untuk bertobat daripada masuk celaka. Ini saudara dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya akibatnya tidak parah. Di dalam menghadapi keadaan seperti ini, semua di mana-mana mereka mengadakan doa. Ya, kalau kita lihat di negara kita lihat di kota kita, ya, kita ada kebersamaan untuk berdoa kepada Tuhan. Berarti di hari-hari ini kita sangat membutuhkan Tuhan untuk menghadapi keadaan situasi atau malapetaka yang ada itu. Inilah justru kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang kita peringati hari ini untuk menjadikan sesuatu pemikiran bagi kita, perenungan bagi kita untuk kita bisa masuk di dalam kehendak-Nya Tuhan. Kalau kita kembali dalam firman dalam pengembalaan Matius 26. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ngapain dia pergi ke sana? Yang lalu diterangkan bahwa dia masuk dalam persekutuan yang salah.
bersekutu dengan imam-imam kepala. Di sana dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ini ada tawar-tawaran. Apa yang mau diberikan kepadaku? Nanti kalau aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sudah deal nih, udah bayar 30 keping perak. Cari kesempatan waktu untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ini pengkhianatan terhadap anak domba Paskah. Pengkhianatan terhadap anak domba Allah. Yudas Iskariot ini menjual Yesus seharga 30 uang perak. 30 keping perak itu sama dengan 30 sikal perak. Ya, 30 keping perak atau 30 sikal perak. Di dalam Keluaran 21 ayat 32, Keluaran 31 ayat yang ke-32. Tetapi jika lembu itu menanduk, seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi kalau ada lembu nanduk budak laki-laki atau perempuan, ya, maka pemilik lembu itu harus bayar 30 sikal perak kepada bosnya dari budak laki-laki atau perempuan itu. Dan lembu itu harus dilempari batu, mati. Jadi 30 sikal perak ini sama dengan harga lembu yang sudah menanduk. Tahu ya menanduk ya? Ya, saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat lembu yang suka menanduk itu adalah gambaran dari antikris. Gambaran dari penyesat, gambaran dari nabi palsu. Ini sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Ya, sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam surat Yohanes yang kedua atau 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kembali 30 sekal perak itu harga lembu yang suka menanduk. Dan lembu suka menanduk itu gambarnya antikris, gambarnya penyesat atau nabi palsu. Sedang yang baru kita baca tadi, bahwa banyak orang muncul pergi ke seluruh dunia, gak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, yaitu antikris. Jadi di sini kita melihat bahwa penyesat dan antikristus mengajarkan ajaran lain, yaitu Yesus tidak datang sebagai manusia. Artinya kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, artinya Yesus tidak disalib.
Inilah ajaran yang menolak salib. Artinya, kalau menolak salib berarti tidak ada terjadi keubahan hidup. Tetap tinggal sebagai manusia daging yang dicap 666. Dan menjadi sama dengan antikris. 6 angka daging. Tubuh, jiwa, roh, daging. Tubuh, daging, jiwa, daging, roh, daging. Paulus mengatakan pada sidang jemaat Galatia. Galatia 1. Galatia 1. Ayat 6 sampai 9. Galatia 1. Ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Cepat berbalik dari Dia. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat datang dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Siapapun malaikat dari surga dan menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, yaitu kebenaran firman Tuhan, Injil tentang kebenaran firman Tuhan, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi antikris, nabi palsu, siapapun yang mengajarkan ajaran lain, itu sama dengan manusia terkutuk. Inilah lembu yang suka menanduk dan harus mati. Yesus adalah lembu yang baik. Kenapa? Lembu gambarannya hamba Tuhan. Lembu yang baik. Hamba yang taat dengar-dengaran sampai dia mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus rela dijual 30 keping perak. 30 sikal perak. Artinya Yesus sebagai lembu yang baik rela dijadikan lembu yang suka menanduk seperti antikris dan seperti nabi palsu. Artinya Yesus rela dijadikan manusia yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Ya. Galatia 3 ayat 13-16. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain yaitu bangsa kafir. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus rela mati di atas kayu salib. Bayar 30 keping perak. Seperti lembu menanduk. Saudara dikasih Tuhan. Yesus di sini rela dijadikan
manusia terkutuk. Padahal dia manusia, hamba yang baik taat dengar-dengaran, tapi rela dijadikan manusia terkutuk. Untuk apa? Tujuannya apa kalau dia mau rela mati di atas kayu salib? Dijadikan manusia terkutuk. Saudara dikasih Tuhan. Kita lihat dari ayat 13-14 tadi. Yesus rela melakukan mati di atas kayu salib. Tujuannya pertama tadi ayat 13. Untuk menebus kita dari dosa dan dari kutukan dosa. Ini tujuannya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati terkutuk di atas kayu salib. Pertama, untuk menebus kita dari dosa dan kutukan dosa. Kedua, ayat 14, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kepada kita bangsa kafir ini. Berkat secara rohani tadi urapan Roh Kudus. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Sedang secara jasmani kita menerima berkat sampai anak cucu. Berkat dari Abraham sampai anak cucu. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan yang ketiga, dia rela mati terkutuk di atas kayu salib. Tujuannya supaya kita tidak menjadi manusia terkutuk. Seperti antikris dan nabi palsu. Artinya kita tidak menjadi antikris atau nabi palsu. Manusia yang terkutuk. Cukup Yesus saja yang menjadi terkutuk. Mati di atas kayu salib. Sekali lagi kita bisa merenungkan. Yesus itu adalah lembu yang baik. Hamba Tuhan yang taat dengar-dengarkan. Bukan hamba Tuhan yang durhaka. Yesus rela dijadikan sebagai lembu yang suka menanduk. Untuk menanggung segala kutukan dan kedurhakaan kita. Bangsa kafir khususnya. Supaya kita tidak menjadi sama dengan antikris dan nabi palsu. Kita tahu jelas kalau menjadi antikris dan nabi palsu binasa. Inilah arti kematian Tuhan seharga 30 keping perak. Saudara, mari kita mau memeriksa. Di dalam kehidupan kita, di awal dikatakan, bagaimana sikap kita, bagaimana perbuatan kita dan sebagainya. Kita mau periksa. Di dalam surat Yudas 1 ayat 4, surat Yudas 1 ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Tahu ya, menyelusup. Nyelundup di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kita. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi orang yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu tadi. Orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia adalah satu-satunya penguasa di muka bumi ini. Yang mampu untuk menolong segalanya. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus, untuk menyembuhkan dan sebagainya. Inilah di saat kita memperingati kematiannya. Jangan sekedar memperingati, pegang
makna yang benar ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi antikris tadi adalah orang yang menyelusup. Orang yang menyelundup di tengah kawanan. Kalau disebut domba ya kawanan domba. Ini adalah orang yang menyusup adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Dan lengah dalam pengembalaan. 1 Yohanes siapa antikris? Antikris itu berasal dari di antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Kita kawanan tapi menyusup. Enggak sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kawan berarti di tengah-tengah kawanan domba. Kembali contohnya tadi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu siapa yang menggembalakan? Yudas Iskariot ini digembalakan oleh Yesus sendiri. Tetapi Yudas harus keluar. Karena dia tidak sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Dia keluar. Sebab itu kita harus waspada. Untuk masuk penggembalaan memang dibutuhkan pengorbanan. Sudah sering diajarkan. Pengorbanan. Untuk masuk dalam penggembalaan. Kandang penggembalaan rohani. Untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kepada Timotius. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 5-8. 5-8. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Tadi menyelusup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Ya, yang menentang ini dikatakan akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Ini orang yang menyelusup ini. Ya. Akal mereka bobrok. Imannya tidak tahan uji. Menghadapi ini itu enggak ada tahan uji. Yanes dan Yabres itu contoh kehidupan yang menentang Musa. Sama seperti Yudas menentang Yesus. Kita lihat kalau dalam Keluaran ya yang baru kita pelajari. Musa dan Harun diperintahkan menghadap Firaun. Supaya mengatakan kepada Firaun. Supaya mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun lemparkan tongkat di depan Firaun. Di depan para pengawalnya. Tongkat itu jadi ular. Tetapi Firaun tidak terima. Dia panggil orang-orang yang pintar, yang berilmu, ahli-ahli sihir. Mereka pun ahli sihir Mesir itu membuat yang sama. Dengan mantra mereka. Mereka lemparkan tongkatnya. Tongkat itu juga menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Yanes dan Yabres itu adalah orang-orang yang termasuk ahli sihir.
Mereka ini menentang tongkat Harun. Menentang tongkat Harun sama menentang tongkat pengembalaan. Menentang atau menantang gitu ya. Ya kan sudah Harun lemparkan tongkat jadi ular. Wah, gak terima, tantang lagi. Ya, mereka ahli sihir. Ya, Yanes dan Jambres itu ahli-ahli. Ya, menentang penggembalaan. Dan ini dulu terjadi secara di zaman itu. Ini akan terjadi lagi di akhir zaman. Kita harus hati-hati. Kalau saya bicara tongkat pengembalaan, itu sama dengan firman pengembalaan. Tongkat sama dengan firman pengembalaan. Firman pengembalaan itu sama firman pengajaran yang benar yang dipercayakan Tuhan kepada hamba Tuhan, kepada seorang gembala. Untuk disampaikan sebagai makanan rohani bagi domba-domba. Supaya domba-domba bisa bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ya. Tetapi Yanes dan Jambres tadi bangsa Mesir. Ini sama dengan apa yang dilakukan Yanes dan Jambres. Itu bangsa Mesir. Ini sama bangsa kafir yang banyak menolak firman penggembalaan. Sama seperti Yanes dan Jambres itu. Mereka berdua itu orang Mesir. Tapi bagi bangsa kafir yang menolak firman penggembalaan. Itu sama dengan Yanes Jambres. Untuk itu mari di hari-hari ini hargailah tongkat penggembalaan. Hargailah tongkat penggembalaan. Ya. Jangan sia-siakan. Ya. Waktunya kedatangan Tuhan sangat dekat. Kita membutuhkan tongkat penggembalaan. Ada 2 tongkat. Ya. Tongkat kemurahan dan tongkat ikatan. Ya. Kita membaca dalam Sakaria. Ya. Dalam Sakaria. Nanti saudara membaca ya, secara keseluruhan dari perikop ini. Sakaria 11 ayat yang ke-7. Sakaria 11 ayat yang ke-7. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Kalau di dalam terjemahan Alkitab terjemahan Indonesia Lama, kemurahan itu dinamai kasih. Kemurahan itu sama dengan kasih ini. Jadi kita lihat di sini ya, ada 2 fungsi. 2 fungsi utama dari tongkat gembala atau firman penggembalaan. Fungsinya apa? Kalau tadi bicara tongkat penggembalaan atau firman penggembalaan, fungsinya apa? Yang pertama tadi, sebagai tongkat kemurahan. Ya, tadi yang satu kusebut kemurahan. Ya. Jadi fungsi utama firman penggembalaan itu yang sebagai tongkat kemurahan atau tongkat kasih. Dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 37, Yehezkiel 20 ayat 37, aku membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi tongkat kemurahan atau disebut tongkat kasih tadi adalah
firman pengembalaan yang menuntun domba-domba untuk masuk dalam kandang pengembalaan. Ini tongkat kemurahan atau tongkat kasih. Firman pengembalaan yang menuntun, menggiring domba-domba itu untuk masuk dalam kandang pengembalaan secara rohani. Tetapi di dalam Injil Matius pasal 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Yesus menjawab, gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15, 24 dan 26. Di situ tertulis. Sebenarnya Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Waktu itu perempuan Kanani datang. Minta tolong. Tapi Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini saudara dikasihi Tuhan. Domba-domba Tuhan sebenarnya itulah umat Israel. Sedangkan kita bangsa kafir tadi dikatakan hanya seperti anjing ayat 26. Tapi Yesus datang ke dunia dan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi karena sebagian Israel menolak Yesus sehingga terbuka kesempatan, terbuka kemurahan bagi kita bangsa kafir untuk diangkat menjadi domba-domba lewat korban Kristus. Lewat kematian di atas kayu salib. Luar biasa. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini jangan sia-siakan tongkat pengembalaan, firman dalam pengembalaan untuk membawa kita masuk. Sebetulnya kita tidak mendapat bagian. Yesus waktu disalib dengan dua orang di sebelah, ya. Karena sudah menjelang hari Sabat, prajurit-prajurit diperintahkan untuk mematahkan kaki orang yang pertama yang disalib di sebelah Yesus dan kaki orang yang lain yang di sebelah yang lain yang saat itu disalib bersama Yesus. Tetapi sewaktu prajurit-prajurit itu sampai kepada Yesus di bawah salib di mana Yesus disalib, melihat bahwa Yesus sudah mati sehingga mereka tidak mematahkan kakinya. Inilah tubuh Kristus tetap utuh. Tubuh Kristus tetap utuh. Tidak ada kaki dipatahkan. Ayat 34. Ya, nanti saudara membaca saja. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi saat melihat bahwa Yesus sudah mati, maka seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan keluar darah dan air. Jadi saat itu Yesus sudah mati dengan 4 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki. Untuk menyelamatkan umat Israel. Dan luka kelima yang dibuat oleh seorang tadi itu bangsa kafir. Ini untuk bangsa kafir. Keluar darah dan air. Sehingga kita diangkat dari anjing menjadi domba. Ada keupahan. Mati Yesus di atas kayu salib. Untuk mengubah kehidupan kita bangsa kafir. Yang adalah anjing. Menjadi dombanya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Jadi proses kita menjadi domba itu lewat tanda darah dan tanda air. Inilah satu kemurahan Tuhan. Perhatikan satu kemurahan Tuhan. Dia sudah mati dengan 4 luka. Tapi dia
masih ingat kepada kita. Ditombak keluar darah, pertobatan, air, bicara kelahiran baru, hidup dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi tadi tongkat pengembelaan, tongkat yang pertama, tongkat kemurahan menuntun kita supaya kita bisa bertobat, bisa lahir baru. Setelah itu, setelah jadi domba, jangan sampai kita liar kembali. Jangan sampai kita liar kembali. Kalau liar, domba itu balik lagi jadi anjing, kembali lagi. Saudara dikasih Tuhan. Bicara kandang pengembalaan. Saudara sudah hafal, tahu. Pengembalaan rohani, ruang suci. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi untuk masuk pengembalaan, memang harus lewat pintu yang sempit. Perlu pengorbanan. Ya, untuk masuk tekun 3 macam ibadah pokok, perlu pengorbanan. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Tetapi kalau masuk dalam kandang pengembalaan, apa hasilnya? Kalau masuk kandang pengembalaan, pasti ada hasilnya. Yang pertama, Yeskiel 20 ayat 37. Yeskiel 20 ayat ke-37. Yeskiel 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ini hasil pertama, kita dihitung. Arti sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak berdaya, tetapi kita diperhatikan, kita dipelihara, kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan sampai kita dimiliki oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak tergembala, kita nggak akan dicari Tuhan. Bapak Hano kemana nggak tahu. Seperti pohon ara di pinggir jalan yang langsung dikutuk Tuhan karena tidak ada buahnya. Tetapi beda yang berada di kebun anggur. Ya, pohon ara di kebun anggur ada pengelolanya. Tuanya katakan nggak berbuah, tebang aja. Pengelolanya kebun anggur. Bos tunggu 1 tahun tak kelolanya. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Berarti kalau masuk kandang pengembalaan hasilnya kita dihitung. Ya, kita diperhatikan. Kalau dihitung gak diperhatikan, masa saudara menghitung gak memperhatikan? Saudara ngitung jemaat sekali pakai ini apa namanya? Apa itu ceklek-ceklek gitu. Kalau enggak ngelihat ceklek-ceklek pasti saudara memperhatikan. Oh 1, 2, oh ini ada, oh ini ada. Oh, ini ada. Berarti kita diperhatikan. Kalau kita diperhatikan. Ayat 38. Yeskiel 20:38. Aku akan memisahkan. Tadi hasil pertama dihitung. Ya. Ayat ke-8, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hasilnya yang kedua. Kalau masuk dalam kandang pengembalaan selain dihitung tapi dipisahkan. Dipisahkan artinya kita mengalami penyucian secara terus menerus sampai satu waktu nanti tidak bercacat celah. Kalau sudah disucikan kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi dibawa, digiring masuk ke pengembalaan. Kemudian dipisahkan artinya disucikan.
mengalami penyucian terus menerus sehingga tidak cacat celah. Kita dipakai oleh Tuhan. Itu ya tongkat yang pertama, tongkat kemurahan atau kasih. Bawa kita masuk dalam pengembalaan. Yang kedua, tongkat ikatan. Ya, atau dalam terjemahan lama, tongkat tambatan. Ya, tadi Zakaria 11 ayat yang ke-7. Ya, pertama tongkat kemurahan, kedua tongkat ikatan. Nah, jadi setelah kita masukkan kandang, ada tongkat ikatan. Efesus 4. Efesus 4, 15, 16. Efesus 4, 15, 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi sudah tergembala, kita masih perlu diikat menjadi satu kawanan. Enggak DVD, enggak terpecah. Sudah masuk dalam kepengembalaan, sudah tergembala, kita perlu diikat menjadi satu kawanan. Jadi tongkat ikatan adalah firman pengembalaan yang mengikat atau menyatukan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus atau kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, diikat menjadi satu. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah digembalakan, mari kita jadi satu. Jadi satu dalam pengembalaan. Diikat lewat pelayanan dan sebagainya. Nanti baru kembali diikat dengan yang lain. Antara pengembalaan sampai nanti bangsa kafir dan Israel. Puji nama Tuhan. Ini kematian Dia di atas kayu salib luar biasa. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan jabatan, ada 5 jabatan pelayanan. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Semua itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Diikat menjadi satu. Jadi sesudah masuk dalam pengembalaan, sudah disucikan, Tuhan pasti memberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sehingga kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Itulah tempat kita di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi pelayanan kita tadi itu tempatnya kita dalam tubuh Kristus. Kalau tidak ada jabatan pelayanan, kita tidak ada tempat dalam tubuh Kristus. Dan kehidupan tidak ada ikatan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari sudah digiring ke pengembalaan, disucikan, diikat menjadi satu pelayanan. Ya. Jadi pelayan itu mengikat kita. Coba pemain musik sama leader singer, ya, kalau melayani, kalau tidak diikat menjadi satu kesatuan, ya opo. Ya. Keyboardnya main dewek sakarpe, drumnya main dewek sakarpe.
sing leader sing sak karepe. Ya opo? Diikat dalam satu kesatuan roh. Sehingga semua itu boleh dirasakan. Mengundang hadirat Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Jadi tongkat ikatan tadi kan merupakan tongkat kasih yang mengikat kita. Jadi firman pengebalan yang mengikat kita dalam kasih Allah. Sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna. Kita tampil menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Inilah kegunaan dari tongkat gembala. Ya. Untuk itu di hari-hari akhir ini, jangan abaikan tongkat gembala atau firman dalam penggembalaan. Tadi kemurahan dan mengikat. Satu kesatuan dalam ibadah pelayanan. Satu kesatuan tubuh Kristus itu. Nah, kalau sudah ada tongkat kemurahan tadi dan tongkat ikatan, kita masuk, disucikan dan kita nanti akan menerima tongkat emas. Ngapain tongkat emas? Emas sekarang harganya lagi mahal loh ya. Sampai berapa naiknya itu. Ya. Jadi kalau sudah ada tongkat kemurahan kita masuk. Giring dalam pengembalaan, disucikan. Kita melayani ada tongkat ikatan terus meningkat. Nanti kita akan menerima tongkat emas. Wahyu 21 ayat 15. Wahyu 21 ayat yang ke-15. Wahyu 21 ayat 15. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas. Perhatikan. Tongkat pengukur dari emas. Untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Jadi tongkat emas ini akan menuntun kita masuk Yerusalem baru. Masuk tempat penggembala yang terakhir. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Sakaria pasal 10. Sakaria pasal ke-10. Ya. Maaf, Sakaria pasal yang ke-11. Sakaria pasal yang ke-11 ya. Ayat yang ke-9. Ya. Sakaria 11 ayat yang ke-9. Lalu aku berkata, ini perikopnya ya dua macam gembala tadi. Tongkat, ya, dua tongkat itu. Kemurahan dan ikatan. Tapi ayat 9, lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ini sudah kalau sudah nggak mau digembalakan, ini karepmu, mau mati ya mati dan sebagainya. Tapi ayat 10, kenapa Tuhan mengatakan dalam ayat 9 itu? Ayat 10, ya, aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya.
Jadi tongkat kemurahan tadi dipatahkan untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Tadi tongkat kemurahan itu sudah harusnya kita terima. Tapi Tuhan patahkan. Aku tidak mau lagi mengembalakan. Oleh yang mau lenyap-lenyap, yang mau mati-mati silakan. Tadi ayat 10. Ini perhatikan. Tongkat kemurahan diambil, dipatahkan. Untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Ayat yang 14. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan. Tadi tongkat ikatan mengikat kita. Ya, untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Tadi tongkat itu mengikat. Sekarang dipatahkan. Sudah meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh tadi menyelusup atau menyelundup. Seperti antikris dan nabi palsu tadi. Di antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Itu sama dengan sedang mematahkan tongkat kemurahan dari Tuhan. Dan tongkat ikatan. Tuhan tidak mau menggembalakan lagi. Sekali lagi tadi ayat yang ke-9. Mau lenyap-lenyap, mau mati-mati. Ya. Ini selalu sampai ini terjadi, saudara, dikasih Tuhan. Terserah. Mati ya mati. Terserah. Ya. Jadi perhatikan di akhir zaman. Untuk kita sungguh-sungguh. Kalau tongkat kemurahan dipatahkan. Segala perjanjian Tuhan dibatalkan. Apa janji-janjinya Tuhan? Dalam pengembalaan dibatalkan. Tongkat kemurahan dipatahkan sama dengan kehidupan tidak mau bertobat. Tidak mau hidup benar. Tidak mau tergembala. Tuhan katakan aku tidak mau mengembalakan lagi. Tongkat kemurahan dipatahkan ini. Tongkat ikatan dipatahkan. Tadi bicara tentang pelayanan, ikat dari satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau tongkat ikatan dipatahkan, berarti tidak bisa aktif, tidak mau melayani Tuhan, tidak memiliki jabatan pelayanan, dan tidak mengasihi kepada Tuhan. Kalau dua tongkat ini dipatahkan dan terus dibiarkan, maka imannya tidak akan uji, akan gugur dari iman. Tadi akalnya bobrok, akalnya sudah bobrok. 2 Timotius 3. Seperti Yanes, Jabres menentang Musa, menentang firman pengembalian yang benar. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Kalau akalnya bobrok, hidupnya seperti apa? Kalau nggak punya akal budi, makhluk, ya, manusia masih ada akal budi, ya. Makhluk apa yang tidak ada akal budi? Binatang. Ini saudara dikasih Tuhan. Hidup seperti binatang buas, hidup dengan naluri, hidup dengan hawa nafsu daging. Dan kehidupan seperti ini akan binasa untuk selama-lamanya. Kalau ada kehidupan yang seperti ini, Tuhan masih memberikan jalan keluar. Malam hari ini perhatikan, dia mati di atas kayu salib. Tuhan masih memberikan jalan keluar buat kita. Kembali pada Sakaria 11. Ya. Sakaria 11. Ayat 10 sampai 12. Ya. Kembali saya akan mengajak ini. Membaca ulang. Ayat 10, 12. Aku mengambil tongkat kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan.
Lalu aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Jalan keluarnya, saudara. Kalau sudah menolak kemurahan Tuhan, menolak ikatan di jalan keluarnya, Yesus harus dijual 30 keping perak. Manusia tanpa iman, manusia tanpa akal, tadi seperti binatang buas yang buruk. Sedang Yesus adalah gembala yang baik. Dia rela mati di atas kayu salib oleh karena ketaatannya. Tetapi di kayu salib Yesus menjadi buruk rupa. Buruk sekali, bukan buruk toh, buruk sekali. Seperti binatang buas dan setan. Ini dituliskan dalam Yesaya 52 ayat 13-14. Ya, Yesaya 52 ayat 13-14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesus yang luar biasa. Hamba yang taat dengar-dengaran, tapi dikatakan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Disinilah Yesus rela menjadi buruk di kayu salib. Untuk menjadikan semuanya baik. Amin. Akuilah apa yang sudah buruk. Apa yang sudah gagal dalam hidup kita. Akui di hadapan Tuhan. Nanti sebentar kita akan makan minum tubuh darah Tuhan. Akui. Yang sudah buruk. Yang gagal. Dalam hidup kita. Tuhan mampu menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Amin. Perjamuan suci nanti bukan saja mengingat, tapi merupakan uluran tangan kasih Tuhan. 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, 28, 29. 2 Samuel 7, 28, 29. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kesempatan online di rumah, ajak keluarga. Kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan. Dari kutukan, Tuhan mampu menjadikan berkat. Amin. Dari kita sekeluarga tetap berada di hadapan Tuhan. Sampai di Yerusalem baru. Jadi mari kita bersyukur. Sekalipun kita sebetulnya dari kutukan. Tapi dia terkutuk di atas kayu untuk mampu menjadikan berkat. Sehingga kita sekeluarga berada di hadapan Tuhan. Sampai
sampai Yerusalem baru. Perhatikan sekali lagi. Apa yang sedang terjadi saat ini? Bukan kita dibatasi untuk bisa bertemu satu kali, termasuk dalam ibadah ini. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk online sidang jemaat. Perhatikan, saya katakan kesempatan ajak seluruh keluarga untuk ada dalam ibadah. Kalau seluruh keluarga diberkati, katakan sampai selama-lamanya. Jangan hanya kita saja. Doakan, ajak. Berdoa sebelum online dimulai. Berdoa supaya sidang jemaat, keluarga-keluarga mau duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun kita menghadapi segalanya. Sekali lagi saya katakan, seluruh dunia menghadapi masalah ini, yang dicari sekarang siapa? Semua negara berdoa, cari Tuhan. Berusaha ini itu tuh nggak bisa. Jangan sampai ada ketakutan. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, tadi kita mau sungguh-sungguh hidup tergembala. Mau setia tekun dalam ibadah pelayan terikat. Maka nanti berkat itu datang. Juga dikatakan sekeluarga tetap berada di hadapan Tuhan. Sampai di Yerusalem baru. Yusuf contohnya. Ya. Yusuf contohnya. Ya. Di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan. Ya. Di dalam Ulangan. 33. Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 13, 17. Ulangan 33, 13, 17, perhatikan. Ya. Ini Yusuf diberkati oleh Tuhan. Bahkan diberkati sampai yang terbaik dan teristimewa. Mari simak Ulangan 33, 13 sampai 17. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Pertama, terbaik dari langit dengan air embun, dengan air samudera raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Kedua, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Ketika semua yang terbaik. Dengan yang terutama dari gunung-gunung. Keempat. Yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit. Kelima. 16. Dan dengan yang terbaik dari bumi. Itu yang keenam. Bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa. 7. Di sini Yusuf teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ayat 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya. Tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi. Dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan itulah orang Manasye ribuan. Di sini kita melihat dalam Ulangan 33, 13, 17. Yaitu Yusuf mendapatkan 7 perkara yang terbaik. Semua dikatakan terbaik, terbaik, terbaik. Inilah
Saudara, bagaimana kehidupan Yusuf kita tahu. Dia tergembala. Dia tidak mau untuk berbuat neko-neko. Dia mempertahankan kekudusan. Sekalipun dia sengsara masuk penjara, tapi dia diangkat. Dan dikatakan tadi, mendapatkan 7 perkara yang terbaik. Jadi, malam hari ini, lewat kematian Tuhan, kita akan mendapatkan yang terbaik sampai sempurna. Amin. Sekali lagi, lewat kematian Tuhan di atas kayu salib, kita mendapatkan yang terbaik sampai sempurna. Tadi kalau kita melihat Yusuf yang teristimewa, kita akan menjadi sempurna. Jadi kalau tadi Tuhan sudah batalkan perjanjian, tetapi ya, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru lewat darah Yesus. Ya, lewat perjamuan suci malam hari. Ada satu perjanjian baru bagi kita. Lewat kematian ada perjanjian baru bagi kita. Yang tadi mungkin kita sudah dalam suasana terkutuk. Tetapi ya, lewat darah Yesus. Ya, nanti kita perjamuan. Sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Ya. Jadi inilah saudara dikasih Tuhan. Kita bukan sekedar memperingati. Ingat bagaimana sengsara Yesus di atas kayu salib. Ya. Harganya berapa? 30 sikal perak. Ya, inilah. Mari apa yang sudah kita dengar pada kesempatan malam hari ini, jadikan perenungan kita bukan perenungan sejenak, tapi jadikan satu sikap kita untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan sudah nyatakan di saat kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat yang ada di rumah, siapkan perjamuan. Siapkan perjamuan, kita akan pujikan satu pujian untuk saudara bisa mempersiapkan perjamuan di rumah masing-masing. Dan saya undang sidang jemaat dimanapun berada, ya, mengikuti perjamuan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dan sebentar nanti kita akan lewat panduan seperti biasa. Kita akan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Amin. Haleluya. Ya, satu-satunya sumber pengharapan yang tidak diragukan. Apapun keadaan, kuasa darah mampu menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Ya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Yesus, Kaulah segala. Oh, haleluya.
mati di atas kayu salib untuk membuat kita hidup. Haleluya. Kita diberikan kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup. Amin. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku Ya. Engkau yang berkuasa, Ya. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Dari atas kembali. Dari atas kembali. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan hidupku, Benar Tuhan. Tidak ada yang lain yang mampu menolong. hidup yang baru. Lewat kematian-Mu memberikan hidup yang baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Engkau pengharapan kami yang pasti. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Karena salib-Mu Ya ku hidup. Karena salib-Mu karena kematian-Mu, karena salib-Mu, memberikan kehidupan kami Tuhan, memberikan kemenangan Tuhan atas dosa, atas masalah apapun juga. Karena kami tahu Engkau mati di atas kayu salib dengan kuasa Tuhan untuk melakukan segala perkara, untuk melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi. Haleluya. Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, sambil pujikan ini, pegang tubuh Tuhan, pegang tubuh Tuhan, angkat di atas kepala, di tangan kanan kita. Dia yang sudah berkuasa lewat kematian atas salib, semua sudah dikalahkan. Haleluya, 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 haleluya.
Engkau sudah memberikan kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan tongkat kemurahan, tongkat kita ini Engkau patahkan Tuhan. Haleluya. Karena kematian-Mu, tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang begitu besar Tuhan. Memberikan kepada kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Tidak ada kekuatan atau kuasa yang lain Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Jangan sampai Bapa Engkau tidak mau mengembalakan kami. Memaktakan tongkat kemurahan, tongkat ikatan itu yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami terus Tuhan memandang kepada korban-Mu Tuhan. Yang sudah memberikan kemurahan Tuhan. Yang mengikat kami mendapatkan jabatan pelayan dan karunia untuk tetap masuk dalam kesatuan tubuh-Mu Tuhan. Ampuni siapapun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan lewat online ini Tuhan, ampuni. Bahkan beri kemurahan kepada keluarga yang ada yang ikut mendengarkan Tuhan, tolong Tuhan. Karena berkat itu bukan tinggal bagi sementara tapi bagi keluarga Tuhan. Untuk sampai kekal selama-lamanya Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih roti dan anggur ini yang benar-benar adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang sebentar akan kami terima sebagai uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Semua pegang roti di tangan kanan di atas kepala kita. Cawan di tangan kiri di depan dada kita. Haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Di tangan kanan, angkat di atas kepala. Di dalam darah Yesus ini ada kuasa. Menolong kita, menyucikan kita. Dan dalam darahnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit apapun juga. Darah Yesus tetap berkuasa untuk menyembuhkan. Virus apapun, darah Yesus mampu untuk menyembuhkan. Oh haleluya Yesus. Pegang bagian dan jama bagian yang sakit dalam tubuh jasmani saudara. Imani, darah Yesus tetap bekerja untuk menyembuhkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun kami masih di rumah masing-masing dalam ibadah secara online ini Tuhan. Tapi Engkau masih memberikan kemurahan lewat firman dalam urapan Roh-Mu Tuhan. Dan juga masih mendapat kesempatan untuk menerima uluran tangan kasih-Mu lewat perjamuan suci malam hari ini Tuhan. Biarlah Bapa malam hari ini kami boleh merasakan jamahan daripada Engkau. Sehingga kami juga boleh mengalami satu keubatan. Kami tidak mau menyanyiakan kematian-Mu di atas kayu salib ini Tuhan. Tapi biarlah Bapa, tongkat kemurahan, tongkat ikatan itu akan ada pada kami. Dan kami akan mentaatinya atau mengikuti itu. Supaya kami boleh tergembala dengan benar Tuhan. Sampai nanti kami dituntun dengan tepat pas. Sampai tepat pengembalaan yang terakhir Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Tolong setiap jemaat, pengaruh apapun, ajaran apapun yang tadi dikatakan ya tidak mengajarkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah diri. Yesus tidak mati, tidak mau masuk dalam. Ampuni Tuhan supaya kami mempunyai pandangannya hari ini Tuhan untuk mengandalkannya kuasa kematian-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berdoa bersama-sama sekali lagi untuk masalah yaitu virus corona ini di mana-mana yang sedang terus berjangkit dan menular. Engkau akan tolong berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap pimpinan-pimpinan dalam negara ini. Baik dimanapun, baik di luar Indonesia juga. Terutama di Indonesia berikan hikmat Tuhan untuk mendapat hikmat daripada Engkau. Mereka yang pilih menjadi duduk dalam pemberian. Mereka itu adalah wakil-Mu Tuhan. Untuk itu berikan hikmat kepada mereka. Supaya mereka juga takut akan Engkau Tuhan. Tidak memakai jalannya sendiri Tuhan. Tetapi biar menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sehingga kesempatan ini Tuhan bisa menjadi kesempatan di mana kami boleh lebih dekat kepada Engkau. Terlebih di saat memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami boleh memandang kepada Engkau. Karena kuasa-Mu nyata Tuhan. Untuk itu Bapa berilah kepada setiap pemimpin. Tenaga medis juga Tuhan. Dan juga perawat-perawat dokter-dokter Tuhan. Sekalipun banyak yang berguguran Tuhan. Berkati penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjuangan mereka tidak sia-sia Tuhan. Tapi biarlah Engkau juga akan menolong Tuhan. Sehingga keadaan-keadaan ini akan semakin reda Tuhan. Aman. Sehingga benar-benar kami boleh merasakan yaitu kuasa kematian-Mu di atas kayu salib. Semua akan memandang itu kepada korban-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk ibadah Paskah dalam memperingati kebangkitan hari Minggu. Engkau juga tolong kembali untuk sidang jemaat-Mu dapat kesempatan untuk ada dalam ibadah online. Juga pakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan juga semua yang terlibat dalam pelayan berkati. Dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga berdoa Bapa di dalam surga bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan baik itu persembahan syukur dan juga perpuluhan lewat transfer Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Biar malam hari ini damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi yang sakit jamah sembuhkan. Ada masalah problema dalam nikah, buah nikah, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kebutuhan apapun yang kami butuhkan hari-hari ini, Engkau akan tetap memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, malam hari ini yang sudah mendengarkan lewat online dan perjamuan suci, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin.